Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan Allah untuk bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, berthalabil ilmi dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, nggak ada yang ditandu. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Kalau bahasa Arabnya sihah wa afiat. Tapi kita orang Indonesia jadi sehat wal afiat, kayak istirahat. Kalau orang Indonesia jadi istirahat. Para jamaah, sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai beribadah, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Sehat wal afiat itu sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat tapi hobinya maksiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Yang suka nyolong, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu kebanyakan orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka berantem, yang suka tukaran, yang suka mendem, yang suka dugem, itu orang-orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Maaf, yang suka ngerasani, yang suka ngomel, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya pakai masker, dan orangnya kedinginan. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Alhamdulillah, kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Kita dikaruniai badan yang sehat, mau bersolawat. Oh, ini luar biasa. Badannya sehat, mau zikir, mau ikut ngaji, mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, kalau orang sakit, dia mau mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi sakit, dia mau berdoa, dia mau berzikir, pantas saja. Emang dia lagi sakit. Nek tepak sehat lambene lecek, ngilokne wong, ngonek-ngonekne wong, misuh-misuh. Begitu sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Wajar, emang lagi sakit. Lah kita ini nggak sakit. Kita ini dikaruniai badan yang sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu ada orang udah sakit, dia nggak mau mendekat kepada Allah. Sakit, nggak mau berzikir, nggak mau berdoa. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai ibadah yang istiqomah. Mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat wal afiat.
Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah dan barokah serta ridhonya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di majelis ini termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat ijabah yang layak dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Ansor dan Muslimat PCI NU Taipei Taiwan, pokoknya Tainan dong ini. Dan ini spesial menurut saya karena kebetulan di bulan Desember di tanggal 22 yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kalau di negara kita ini bertepatan dengan Hari Ibu, karenanya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat dan untuk calon-calon ibu yang hebat-hebat. Tanpa ibu manusia bukan siapa-siapa. Ibu adalah figur yang takkan pernah tergantikan, karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi bapak gak akan pernah bisa berperan sebagai ibu. Dalam banyak hal laki-laki memang kalah dengan perempuan. Perempuan ditinggal mati suami namanya janda, bisa kok, mampu kok mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat dan sukses. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri jadi duda, stres. Maka dibalik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Seorang janda, maaf ya, ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4, sama laki-laki ditinggal istri jadi duda, punya anak-anak kecil 4. Kira-kira anak-anaknya lebih tertib, lebih rapi, anaknya duda apa anaknya janda? Anaknya rondo yo tertib, sekolahnya rajin, ngajine pinter, awake bersih, pakaiannya rapi, ambune wangi. Soalnya ibunya pinter keramut. Anaknya duda ora rupa-rupa anak, tenik lebus jemburis. Adus yang arang-arang nek orang kodanan ya ora adus. Mulanya bapaknya iso ngrumat, maka mohon maaf, banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini ternyata hasil didikane rondo. Imam Ghazali itu didikane rondo. Syekh Abdul Qadir Jailani didikane rondo. Masih dalam kandungan, sampun tapi aman. Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih dalam kandungan, abahnya udah meninggal. Imam Syafi'i masih kecil, abahnya udah meninggal. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu juga didikane rondo, masih dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Presiden-presiden Indonesia itu rata-rata didikane rondo. Bung Karno didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Pak Harto didikane rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Gus Dur didikane rondo,
abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun. Kok semuanya pada perhatian sama aku sih? Udah, makasih. Kekasihku aja tak tolak, apalagi kamu. udah gini aja. Ini, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun dalam sebuah kecelakaan. Gus Dur sama adiknya yang masih kecil-kecil itu didiane rondo. Pak Jokowi didiane rondo. Pokoknya presiden-presiden Indonesia itu didiane rondo kabeh. Hidup rondo. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Oke, Madrasatul Ula. Izin maksudnya, ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka laki-laki sekarang nggak boleh terlalu menggaya kalau berhadapan dengan perempuan. Perempuan zaman ini banyak yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Saya sudah sering sampaikan apa yang dimiliki laki-laki, sekarang perempuan juga memilikinya. Banyak perempuan-perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki bisa apa, perempuan sekarang juga bisa. Laki-laki punya apa, perempuan sekarang juga punya. Kalau diadu, menang perempuannya. Saya sering sampaikan, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Halo? Laki-laki mengandalkan skill, perempuan zaman ini juga punya skill plus skill. 4-0. Terus usah ditambah sama ngomong bendel-bendel antum bisa. 4. Dan jangan aneh gitu. Itu no Taiwan, mau coba ada no Pekalongan. Oke. Perempuan itu mampu menjadi 3 figur secara terpadu yang bisa mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Jadi perempuan itu bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Perempuan bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mengantarkan dan mendidik anaknya di usia emas sehingga berprestasi dan berkualitas. Sama, Rasulullah ibunya 3. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak sekarang beda. Kalau anak-anak sekarang itu ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Wifi. Coba, kalau Rasulullah kan ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, yang ngomong sekaligus didik Nabi mulai kecil. Maka 3 ibu bisa diperankan seorang perempuan secara terpadu, mampu menjadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, itu aja. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
Surga itu di bawah telapak kaki, kurang pas. Surga itu di bawah telapak kaki, kurang pas. Ibu-ibu, karena ini jamak ummahat. Rasulullah bersabdanya bukan tahta qadamil ummi, di bawah telapak kaki ibu, tapi tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ini jamak, jamak itu artinya banyak. Jadi ibu itu harus banyak. Kalau cuma satu ibu nggak ada surganya. Habibie guyu soalnya paham. Maaf, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak. Kok telapak kaki ini bapak-bapak kapal tok. Loh iya, kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, dilihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah menghinakan wanita kecuali dia laki-laki hina. Bisa diartikan begini, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki hina. Laki-laki yang suka mengangkat derajat wanita, itu laki-laki yang tinggi derajatnya. Laki-laki yang suka merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah. Kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ada laki-laki kok suka menghargai wanita, suka menghormati wanita, dia laki-laki berharga, dia laki-laki terhormat. Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan dan menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah, dia adalah laki-laki hina. Rumokno nang lanang. Baik buruknya negara itu yang menentukan malah wanita kok, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang mari kita ngaji singkat-singkat saja, mudah-mudahan waktunya nyukupi. Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak mumet, ruwet dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir pasti akan merasa prihatin. Lah jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan nggak mikir. Mungkin jenengan nggak mau mikir, atau mungkin karena nggak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Bukan karena nggak mau mikir, tapi nggak bisa mikir. Soalnya sampean ki ganteng, ayu, tapi nggak boleh mikir. Sekarang nggak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasanya aku ini biasa, goblok nong sak lapangan itu biasa. On wis cangkemku ke biyen ngono. Aman. Aman. Wis tak goblokno ora cuma wong siji, wong sak lapangan lho biasa tak goblok-goblokno. Aman. Aman. Coba dene hapus ngono. Kemudian tak antem itu. Ya lambe itu kan biyen wis ngene iki. Tapi kan iki lambe rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sampai yang kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah SAW.
bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Tolong perhatikan ya, ini butuh mikir, mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh, tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digatekkan. Temannya Rasulullah cuma sedikit. Yang nemeni Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi ku mek titik, kocoe Kanjeng Nabi mek titik, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo? Terus Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama bada, suatu saat nanti. Ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun lah. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo? Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Nah, Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis, sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tabligh akbar,
yang hadir jamaahnya ribuan. Sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah rame kok. Pengajian ini bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei. Apa jenenge? Tai Chong. Disebut lah. Wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak, makin banyak, makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15%. Kalau dilihat dari ini, kayaknya belum. Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin ramai kok. Apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai ada kandani di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat. Rame ini nggak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Ngapunten. Apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh. Bludak jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania. Tepuk tangan pula untuk Syekh Mania. Halo. Masa Anjamania gak ditepuk tangan? Tepuk tangan untuk Loh, karena Anjamania itu juga Zahir Mania, juga Syekh Mania, betul? Loh, kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, kayak semut ini loh jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumah saku ngelampor garis miring ngimpi. Gak mungkin. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat gebiarnya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong, biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPI, Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia, orang yang pergi umroh setiap bulan itu ratusan ribu jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Nah kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin ramai, bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba, yang paling ramai itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Pokoknya wis konten tentang Islam ramai nih rata-rata. Sampai orang-orang yang nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampeyan yang ngono? Sampeyan yang ngono? Tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya. Kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya? Dijelasno sih. Jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau melihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung komen buka di rumah aku. Dicermati dulu, diteliti dulu, mending gak usah ikuti
timbangane nambah-nambahi fitnah, nambah-nambahi dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek lewat sekik selesai. Oke? Meruwet-meruweti pikiran. Wes ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh. Apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim, muslimah. Padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas. Tapi subhanallah sama geduk, naudzubillah min dzalik. Di Pekalongan ada megono, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh. Dia akan terasing, terpencil, dan gak punya teman. Contoh ya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan, zikir, kalau muter tasbih, sulasuri, sumiyati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak duwe bolong, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih,
status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke. Nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga. Itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya yang enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat, saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialog, yang juru-juru, apalagi nggak iso belas. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang jero-jero, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek dientengno meneh, soalnya iki wis paling enteng. Tolong perhatikan, iki wis paling enteng. Gak iso dijaluk keentengane maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Lu ada semua, itu ada al-makmurat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi al yang tauhid umum. Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampean kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya benar-benar bisa ngaji apa enggak. Sorry, jangan asal pakai sorban dasi dubel-dubel gombal buat anggap syekh. Itu syekh lor, apa syekh kidul, apa syekh ekan, apa syekh kulon. Loh, umumnya ulama itu pakai sorban, tapi tidak semua yang sorban, yang bersorban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah apa enggak, mondoknya di mana, kiainya siapa, dia benar-benar punya sanad ilmu, dia benar-benar bisa ngaji apa enggak. Ojo kok anggap surbanan terus dasi diubel-ubel gombal, gua anggap sekali lagi itu setan apa kulon. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampean tiap pagi pertentangan do WC ku ketokno emas. Halo. Uyah iku umumnya rasanya asin, tapi orang kabeh sing asin iku uyah. Contohnya umbel. Itu kan asin tapi bukan uyah. Oke. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kencang. Habis ini kita sholawatan lagi. Halo. Sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Matur suwun, jujur. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean ini sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Kalau begitu sampean ini pantas masuk surga apa enggak?
Yang disediakan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang layak menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekali lagi yang kencang. Sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang bertakwa apa belum? Berarti sampean ini bisa masuk surga apa enggak? Layak masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Ayo pantas no. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu. Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu. Astagfirullah. Sholat fardu. Udah. Yang perintah dulu. Sholat fardu. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Baca Quran. Zikir. Sholawatan. Rutin sholat tahajud. Berarti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kamis. Berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang ganti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Membunuh orang. Enggak kok belum. Berarti punya rencana kata kamu membunuh orang, mendem mabuk, berzina, judi, ngerasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal, oke? Halo? Maka maaf orang-orang kayak sampean ini besok di akhirat ruwet. Jelas ruwet. Loh, ruwet mau dimasukkan surga gak memenuhi kriteria takwa karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyemplungi. Ruwet. Aku ngerti kok, aku ngerti maunya sampean mesti sampean nanti kalau di sidang ngomongnya ke malaikat aku minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, nggak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum standar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Loh, tapi aku kan sholat, aku kan Islam. Ramadan aku ya poso, zakat fitrah aku yang bayar, ono pengajian antar zahid karo sholawatan azhar Habibin, aku teko, awakmu sing nyatet, ra melek kok piye katamu. Malaikat juga tak katamu. Ruwet sampean. Halo? Nah, terus akhirnya gimana? Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Woi. Kira-kira gimana kejadiannya? Ayo saiki, sekarang persiapan. Ini ada permintaan ini nih. Bentar ya. Saya disurati sama panitia. Dari tadi orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15:15 menit. Itu maksudnya ini. Penggalangan dana NU Islamic Center ini, oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jangan jalan dulu. Kok olehmu koyo mau selir 20-an. Bentar biar tambah. Bentar nanti dikomando bareng-bareng Azahir. Nanti dikomando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Woi, biar nggak ruwet. Ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas,
yang terkenal dengan syair Iqtiraf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Bushiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burdah. Qasidah Burdah karya Imam Al-Bushiri. Kalau perhatikan, beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya. Beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah, berharap betul-betul bisa dicangkik sama Rasulullah, bisa gandul kepada Rasulullah. Nanti di belakang kalau perhatikan, Imam Busiri itu hebat, bikin qasidah syair namanya Burdah. Itu diterjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya nggak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burdah itu kena digawe Solo, iso digawe Tombo, ono siiran yang kena digawe Solo. Ini saking hebatnya sekarang Burdah ini. Aku pernah praktekno, ada bayi itu yang angel disape. Kita baca nih, wa nafsu katifli intuh bil husyad ba'ala hubbir radha'i wa intaftibu yang faqini. Langsung bayi ini gak gelem mentil. Burdah ini keren sampai ngerti khasiat-khasiatnya Burdah. Imam Busiri yang begitu hebat aja, itu gak berani mengandalkan amalnya. Kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga, maka beliau merintih-rintih, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil anani. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man siwaka. Ya Allah, Mbak ojo mulai saya Mbak dulu. Aku ngerti kok, terus ditelepon majikane. Ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali Engkau ya Rasulullah. Monolog. Walai yaqiqa Rasulullah hijabu gabi idil karimu tajalla bismi muntaqimin. Padahal sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatmu yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan tak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu tidak usah kau bawa ada apa-apa, yang penting aku kau bawa. Saking ngerpo-ngerponya Imam Al-Bushiri. Nah sekarang kita ingat Iqtiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga. Akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya kan sudah sangat terkenal dan fenomenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali gak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat gak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku gak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu membunuh. Gak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aku ala nari jahimi, tapi aku juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepadaku kemauan kuat untuk selalu bertaubat.
waghfir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku, fa innaka ghafirud dzambil azimi, hanya Engkau yang Maha mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini dengan penuh kekhusyuan, sambil panjenengan niat tolak balak berinfak dan bersedekah, akan dipandu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bersama Zahir. Iktiraf, nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya Ian Luki, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis-vokalis Azahir dalam menyenandungkan iktiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul menyayat hati. Monggo, saya istirahat sebentar dulu, nanti kita tutup majelis ini bersama-sama karena waktunya memang sekarang udah jam 3:30 Habib ya. Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Iktiraf bersama Ian Luki, bersama Ustaz Afi, bersama Az-Zahir, kolaborasi dengan Syautul Fatah Taiwan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.